البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha. Amma ba'd, kita lanjutkan. Barakallahu fiik. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berarti matannya ya. Halaman 145. Wa hakadha sammallahu ta'ala al-qadhafah kadzibin. Qadhafah itu jamak dari qadhif. Kafarah jamak dari kafir. Fasaqah jamak dari fasik. Ya enggak? Fajarah jamak dari fajir. Halaqah jamak dari halik. Halaqah itu artinya apa halaqah? Tukang cukur. Jadi kalau antum ngomong sama teman antum pakai bahasa Arab ya silakan, tapi yang benar. Ayo bikin halaqah yuk katanya. Bikin tukang cukur. Paham ya? Yang tepat halqah, melingkar. Ayo berapa ini makannya? Bikin halqah. 10 orang misalkan, bukan bikin halaqah. Bikin halaqah bikin tukang cukur. Halaqatun jamak dari halikun. Ini qadhafa jamak dari apa? Qadhif. Tapi lisan kita memang kadang sudah keliru ya. Nah, masalah jad sama jid aja banyak yang keliru. Ya enggak? Ayo pergi ke jid yuk katanya. Bukan jid, jaddun, jaddatun. Jaddun itu kakek, jaddatun nenek. Kalau jid itu bersungguh-sungguh, jaddatun ya sama. Paham ya? Lahan orang yang namanya kita orang Indonesia, orang Arab ya. Terpeleset itu wajar itu ya. Nah, barakallahu fiik, tapi ya diluruskan. Bikin halqah atau halaqah? Halqah. Dulu tanbih oleh Syekh Fathah Al-Qadasi wafaqahullah saat itu di Masjid Al-Fatah. Nah, di Syarih Bayhan Son'a waktu itu tanbih mengenai penyebutan halqah sama halaqah. Halaqah itu jamak dari halik, tukang cukur. Jadi kalau antum mau bergaya bahasa Arab boleh, tapi benar halqah. Bikin halqah yuk, bukan bikin halaqah. Ya, seperti itu. Diluruskan. Syahidnya di sini Allah Taala menamakan qadzafah orang-orang yang menuduh kadzibin pendusta. Karena menuduh itu berbahaya. Nuduh berzina, nuduh melakukan perbuatan kemaksiatan seperti berzina atau liwat atau yang semisalnya. Kalau enggak bisa datangkan bukti, cambuk berapa kali? 80 kali cambukan. Ngeri. Harus datangkan 4 saksi, kita lihat. Faqala, kemudian Allah Taala mengatakan fa idlam ya'tu bisyuhada fa ulaika 'indallahi humul kadzibun. Kalau mereka enggak datang, mereka tidak mampu mendatangkan saksi, para saksi, maka mereka di sisi Allah Taala adalah para pendusta. Fal qadzif kadzibun, maka penuduh itu dusta walau kana qad qadhafa man zana fi nafsil amr, walaupun benar-benar dia menuduhkan orang yang berzina di saat itu juga. Kenapa? Li'annahu akhbara bima la yahillu lahu ikhbar bihi. Karena dia mengkabarkan dengan perkara yang tidak halal untuk dia mengkabarkannya. Wa takallafa ma la ilma lahu bihi, dan dia membebankan diri dengan perkara yang dia tidak punya ilmunya, wallahu a'lam. Wa li hadza taharraja jama'atun as-salaf an tafsiri ma la ilma lahum bihi. Penting. Oleh karena ini para ulama salaf, para jamaah salaf, mereka merasa keberatan untuk menafsirkan dengan penafsiran perkara-perkara yang dia tidak mengetahuinya. Dengan akal maksudnya. Dia menafsirkan, upayakan bukan dengan akal, tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, atau tafsir Al-Qur'an dengan As-Sunnah, atau tafsir Al-Qur'an dengan pemahaman para sahabat, aqwalnya para sahabat yang tidak berseberangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kama rawa Syu'bah an Sulaiman an Abdullah bin Murrah an Abi Ma'mar qala Abu Bakar Siddiq ayu ardin tuqilluni wa ayu sama'in tudhilluni idza qultu fi kitabillahi ma lam a'lam. Maksudnya apa? Mana ada bumi yang aku bisa beristirahat, dan langit yang mana yang mau menaungiku kalau seandainya aku berkata tentang Al-Qur'an dengan perkara yang aku tidak ketahui. Maksudnya itu beliau merasa berdosa kalau seandainya berkata tentang Al-Qur'an dengan perkataan yang dia tidak ketahui. Paham ya? Nah, enggak ada langit yang mau menaungi dia. Enggak ada bumi yang mau menampung dia gitu loh istilahnya. Nah, wa qala Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, haddatsana Muhammad bin Yazid 'anil Awam bin Hausyab 'an Ibrahim At-Taimi anna Abu Bakar Siddiq su'ila an qawlihi wa faqihata wa abba. Nah, faqala ayu sama'in tudilluni wa ayu ardin tuqilluni
In ana qultu fi kitabillahi ma la alam isnaduhu munqati'. Tapi sanadnya munqati' ini lafadznya ini ya. Sehingga kesimpulannya di dalam berucap dan berkata upayakan harus berhati-hati jangan mengucapkan perkara yang tidak diketahui atau tidak dipahami sehingga apa? Kemudian menyimpulkan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan akalnya. Kita ambil syarah dikit. Qala syarihu asbahullah, falau anna rajulan qila lahu ma ma'na qouli ta'ala, kalau seandainya ada orang dikatakan padanya apa makna perkataan Allah Subhanahu wa taala wa faqihata wa abba, buah-buahan dan abba kata mereka. Qala abban yakni abun, ai al-walid. Jadi orang ini abban diartikan bapak gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, mudah akal kan berarti. Padahal abun kan tanpa tasdid. Ya enggak? Abun. Enggak abun kan itu kan ini abba. Fayakunu qad fassara Al-Qur'an bi ra'yihi wa jahli, berarti dia telah menafsirkan Al-Qur'an dengan akalnya dan kebodohannya. Li'annahu shara yasma'un nas yaquluna al-ab wa yashaddiduna al-ba. Dikarenakan apa? Menjadilah apa? Karena dia menjadi mendengar barakallahu fikum atau mendengar manusia mereka mengatakan apa? Al-ab. Al-ab itu maksudnya tanpa tasydid, kemudian mereka mentasydid ba-nya. Al-abbu itu. Wa ya laysat musaddadah, padahal tidak ditasydid. Nah, abun itu ya, yang artinya bapak. Fadhanna anna qaulahu ta'ala wa faqihatu abba yakni faqihah wa abban yakni wa aba. Paham ya, faqihah buah-buahan, abban diartikan bapak. Fa yakunu hadza qala fil Qur'an bi ra'yi, berarti dia mengatakan dalam Al-Qur'an dengan akalnya. Wa kadzalika man yunazzilu Al-Qur'an ala ghairi ma aradallah. Wa kadzalika man yunazzilul Qur'an ala ghairi ma aradallah. Seperti itu pula orang yang mendudukkan kedudukan Al-Qur'an tidak sesuai dengan apa yang Allah telah dudukkan. Tidak sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala inginkan. Misal qauli ba'dihim idza su'ila an syai'in qala, perhatikan ini. Seperti ucapan sebagian orang dinasihati, ditanya, berdalilkan tapi dia mendudukkan ayat tersebut tidak sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala inginkan. Tidak sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala inginkan. Kita lihat, qala la tas'alu an asya', katanya. Ya akhi, antum pikatnya kapan? Antum pulangnya kapan? La tas'alu an asya', katanya. Maksudnya dia ditanya, jawabnya dengan ayat itu loh. Padahal ayat itu bukan perkara mainan gitu loh ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, kita lihat sini. Ditanya tentang sesuatu dia mengatakan la tas'alu an asya' in tubdal lakum tasukum, katanya. Jangan kalian bertanya tentang sesuatu atau perkara-perkara. Jangan banyak bertanya karena kalau nampak pada kalian akan tidak senang. Akan bikin kalian tidak senang. Kita lihat, hadza aidan min tanzil Qur'an ala ghairi ma aradallah. Ini juga termasuk apa? Mendudukkan Al-Qur'an tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Contoh yang lain. Wa minhu na'rif khata' manukila madhan limra'atin yusammunaha al-mutakallimah bil Qur'an. Dan di antaranya juga kita ketahui kelirunya berita yang dinukilkan, yaitu yang diberisikan sanjungan dan pujian kepada seorang wanita yang menamakan diri dengan mutakallimah bil Qur'an. Perempuan yang berbicara terus dengan Al-Qur'an bicaranya. Jadi kalau bicara itu jawabnya pakai Al-Qur'an itu loh. Paham ya? Nah, seperti itu. Contohnya apa contohnya? Contohnya misalkan, ya ukhti, as-salawatul khams wajibatun. Kemudian jawabnya, na'am la raiba fi. La raiba fi dia ikutkan dengan Al-Qur'an tadi ya. Kalau bahasa Arab enggak masalah. Paham ya? Kemudian jawabnya, na'am alif lam mim la raiba fi. Misalkan. Jadi dia pokoknya bicara dengan Al-Qur'an terus ya. Nah, kita lihat bagaimana kisahnya. Dzakaraha fi Jawahirul Adab, disebutkan dalam kitab Jawahirul Adab, imra'atun la tatakalam illa bil Qur'an. Perempuan mereka tidak berbicara kecuali dengan Al-Qur'an. Allah musta'an. Wa qila innaha mundu 40 sanah, ada yang mengatakan semenjak 40 tahun. 40 tahun dia lam tatakalam illa bil Qur'an, tidak pernah bicara kecuali dengan Al-Qur'an. Makhafatan antazil, dia khawatir takut kalau seandainya tergelincir terpeleset, fayaghdab 'alaihi ar-rahman, kemudian Allah Ta'ala marah. Ini perempuan selama 40 tahun enggak pernah bicara kecuali bicaranya dengan Al-Qur'an. Takut kalau terpeleset, akhirnya apa? Allah Ta'ala marah. Allah Ta'ala murka katanya. Nah, wa adhunnu fi'laha hadza zallah, dan aku yakin perbuatan perempuan tersebut adalah ketergelinciran. Li'annaha bihadza, dikarenakan perempuan tersebut dengan perbuatan tadi tunazzilul Qur'an, mendudukkan Al-Qur'an ala ghairi ma aradallah, tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Bicara dengan Al-Qur'an itu upayakan pendalilan. Ada ngobrol biasa ya biasa aja ngobrolnya. Jangan
Nah, semuanya kemudian bicara dengan Al-Qur'an, akhirnya apa? Sesuatu yang bukan untuk dijadikan dalil dia pakai. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.